Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Tania Novira Marani. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi tentang operasional deposito. Nah, langsung saja kita mulai itu dengan pengertiannya. Kita sudah em, tidak asing mendengar kata deposito. Nah, deposito itu adalah produk investasi dari perbankan dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Tetapi nasabah tidak bisa mengambil dananya dalam jangka waktu tertentu. Nah, deposito ini sendiri merupakan salah satu produk simpanan yang disediakan perbankan untuk nasabahnya selain tabungan. Deposito dan tabungan bukan produk yang sama, malahan deposito adalah bentuk investasi yang ditawarkan oleh bank. Nah, deposito ini ya adalah produk investasi dari perbankan dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Tetapi nasabah tidak bisa mengambil dananya dalam jangka waktu tertentu. Nah, lanjut pada pengertian deposito Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 itu adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Lanjut, manfaat dan keuntungan deposito. Nah, manfaat keuntungan deposito yang pertama yaitu suku bunga deposito kompetitif. Nah, pada manfaat yang pertama ini, itu masyarakat lebih memilih deposito dibandingkan tabungan. Biasanya kayak suku bunganya itu lebih tinggi. Bahkan 3 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan bunga tabungan. Nah, imbal hasil deposito yang didapatkan lebih tinggi setelah menyimpan uangnya selama waktu tertentu. Tidak tidak ada biaya ADM dalam deposito ini, jadi dana Anda pun tidak berkurang. Nah, besar suku bunga yang diberikan itu tergantung pada jangka waktu penyimpanan uang yang dipilih. Biasanya jangka waktu ditawarkan berkisar 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Selain itu, tingkat suku bunga deposito sudah diatur dan disesuaikan dengan kebijakan lembaga penjamin simpanan atau yang disebut dengan LPS. Nah, yang kedua yaitu sarana investasi yang menguntungkan. Nah, kini banyak sekali instrumen investasi yang menginginkan keuntungan, tapi keamanannya kurang terjamin. Nah, deposito ini adalah salah satu investasi yang aman karena sudah dijamin oleh LPS. Deposito tidak terlalu memengaruhi nilai pokok atau dana awal yang disetorkan. Jadi, harganya tetap stabil dan terjaga dengan baik. Nah, satu-satu risiko yang dihadapi oleh nasabah deposito ini adalah krisis ekonomi, seperti inflasi yang tinggi dan masalah politik yang cukup mencekik. Selama kondisi Indonesia masih cukup aman, Anda bisa menggunakan deposito sebagai instrumen investasi. Lanjut yang ketiga yaitu kemudahan mengakses bunga. Nah, pada kali ini kemudahan mengakses bunga. Maksudnya itu Anda memang tidak bisa menyentuh dana yang didepositokan, tapi masih bisa mengakses bunganya. Bunga deposito setiap bulannya bisa dijadikan pendapatan alternatif. Nah, bunga deposito bisa dinikmati dengan cara transfer menuju rekening yang Anda gunakan. Kalaupun tidak ingin menikmatinya, bunganya dimasukkan ke dalam rekening deposito dan membuat keuntungan akhir yang diterima bertambah yang berkali-kali lipat. Nah, yang keempat yaitu risiko investasi lebih kecil. Nah, jika Anda ingin berinvestasi tapi khawatir dengan risiko yang didapatkan, pilihlah deposito. Karena deposito ini tidak mengenal fluktuasi pasar dan perubahan harga. Jadi risikonya lebih kecil dibandingkan saham atau instrumen investasi lainnya. Nah, yang kelima yaitu uang Anda dapat disimpan dengan aman. Lanjut, yang jenis-jenis deposito. Nah, jenis-jenis deposito ini ada 3. Yang pertama deposito berjangka, yang kedua sertifikat deposito,
Yang ketiga, deposito angka. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu deposito berjangka. Nah, deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan mulai dari 1, 2, 3, 5, 12, 18, atau 24 bulan. Nah, sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja. Cara menabung deposito berjangka, sistem penyimpanan uangnya dilakukan di mana Anda diharuskan untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Nah, deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito nasabah. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank akan lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Nah, yang kedua yaitu sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan jenis deposito yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, karena sertifikat tersebut nantinya dapat dipindah tangankan atau diperjualbelikan pada pihak lain. Nah, simpanan dana yang dilakukan oleh nasabah diberikan pilihan jangka waktu itu 3, 6, 12 bulan yang disertai dengan sertifikat. Pencairan bunga yang dilakukan di muka dapat dilakukan tiap bulan atau tiap jatuh tempo. Nah, yang terakhir yaitu deposito on call, yaitu tabungan berjangka yang relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Nah, biasanya deposito ini ditaburkan dalam jumlah uang cukup besar. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito dengan catatan nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Lanjut. Yang lanjut itu perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Nah, perbedaannya ini ada 3, yaitu status kepemilikan, yang 2 perhitungan suku bunga, yang ketiga segi kegunaan. Nah, pada yang pertama ini yaitu status kepemilikan. Nah, perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito terletak pada status kepemilikan. Pada deposito berjangka, bukti kepemilikan berupa slip yang memuat besaran tabungan dan waktu jatuh tempo disebut beliat deposito. Nah, beliat deposito akan digunakan dalam proses pencairan dana. Karena slip atau sertifikat memiliki kemiripan, banyak orang menganggap bahwa bukti kepemilikan deposito tersebut juga sebagai sertifikat deposito. Padahal sertifikat dan beliat deposito adalah dua hal yang berbeda. Pada sertifikat deposito tidak terdapat status kepemilikan. Aset dari simpanan ini dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan, dan dijadikan agunan pinjaman. Nah, sementara status kepemilikan deposito berjangka bersifat tetap dan tidak dapat dipindahtangankan dengan mudah. Status kepemilikan hanya dapat dilakukan jika pihak yang tercantum dalam beliat deposito mengubahnya atau memberi surat kuasa. Nah, selain itu, waktu perpindahan status kepemilikan deposito berjangka hanya dapat dilakukan saat waktu tempo tiba. Yang kedua yaitu perhitungan suku bunga. Nah, perhitungan suku bunga menjadi perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Perhitungan dan pembayaran bunga pada deposito berjangka diberikan saat waktu jatuh tempo tiba saat kesepakatan di awal. Nah, sedangkan sertifikat deposito, perhitungan dan pembayaran bunga diberikan sejak awal pembukaan simpanan, sehingga dari awal yang Anda telah mengetahui besaran total nilai uang yang akan diperoleh nantinya. Nah, pembayaran bunga dilakukan secara diskonto. Diskonto yaitu perhitungan bunga didasarkan pada selisih nominal akhir dengan nilai tunai yang harus dibayar nasabah. Oleh karena itu, pencairan dana harus sesuai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan. Pengembalian dana sebelum waktu jatuh tempo akan dianggap sebagai tindakan penjual simpanan ini ke lembaga yang menerbitkannya. Yang terakhir yaitu segi kegunaan. Nah,
Perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito selanjutnya terdapat pada segi kegunaan, yaitu di mana sertifikat deposito tanpa adanya status kepemilikan membuat lebih mudah dipindah tangankan maksudnya. Sehingga sertifikat deposito cocok sebagai bentuk investasi, hadiah, hingga warisan. Sebagai investor, deposito ini tergolong lebih liquid, walau memiliki tenor pencairan seperti deposito jenis berjangka. Namun, waktu di pasar modal tidak terikat. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik deposito. Karakteristik deposito yang pertama yaitu minimal setoran, jangka waktu simpanan, pencairan dana, bunga deposito, risiko rendah. Dan yang terakhir yaitu deposito sebagai jaminan. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu minimal setoran. Nah, pada umumnya ketika kita membuka rekening di bank, maka ada batas setoran minimal yang harus dibayar pertama kali. Nah, begitu juga dengan deposito, ada setoran minimal yang harus dibayarkan. Perbedaan dengan tabungan biasa, deposito mensyaratkan setoran minimal berkisar 5 juta. Akan tetapi, setiap bank mempunyai kebijakan masing-masing. Nah, yang kedua yaitu jangka waktu simpanan. Seperti yang telah diuraikan di awal tadi, memiliki jangka waktu simpanan, dan simpanan tidak bisa sebelum jangka waktu tertentu. Biasanya nasabah akan diberikan beberapa opsi untuk jangka waktu ini dimulai dari 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan. Nah, mengenai jangka waktu ini sangat penting untuk diperhatikan karena ini akan menentukan bagaimana Anda menggunakan simpanan tersebut. Misalnya, ketika Anda memfungsikan simpanan deposito ini sebagai dana darurat, maka eh, maka Anda jangan memilih jangka waktu 24 bulan. Karena bila sewaktu-waktu Anda membutuhkan, akan sulit untuk mengambil simpanan tersebut. Adanya biaya penalti. Nah, maka dari itu jika simpanan deposito ini Anda fungsikan sebagai dana darurat, maka pilih jangka waktu yang paling pendek, misalnya 1 bulan. Deposito ini sangat cocok bagi yang Anda kesulitan untuk menabung. Nah, yang ketiga yaitu pencairan dana. Berhubungan dengan jangka waktu seperti dijelaskan di atas, pencairan dana deposito tidak bisa sembarangan seperti tabungan. Setelah Anda menentukan atas pilihan jangka waktu yang telah ditawarkan, maka pencairan dana deposito harus sesuai dengan jangka waktu tertentu. Kalau tidak, Anda akan dikenakan sejumlah denda penalti yang membuat keuntungan menjadi lebih maksimal. Nah, lanjut yang keempat yaitu bunga deposito. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa bunga deposito relatif lebih tinggi dibandingkan tabungan. Hal tersebut sangat masuk akal karena adanya limitasi jangka waktu yang diberikan. Dan hal ini yang dimasukkan bahwa deposito merupakan produk investasi yang menguntungkan selain obligasi, saham, dan emas. Nah, deposito dikatakan juga menjadi produk simpanan yang memiliki risiko rendah karena deposito memiliki jaminan LPS dengan syarat tertentu. Dan bank yang pilih merupakan bank yang tercatat sebagai anggota LPS. Eh, yang lanjut yaitu deposito sebagai jaminan. Mungkin untuk poin yang ini belum banyak yang orang belum mengetahui ya, deposito ternyata tergolong dalam salah satu aset tetap yang bisa jadi jaminan untuk pinjaman ke bank. Namun tidak semua bank mau dan bersedia menerima jaminan dalam bentuk deposito ini. Meskipun demikian, jaminan deposito ini bisa menjadi alternatif jaminan selain aset yang biasa kita ketahui seperti tanah atau rumah. Lanjut, cara kerja deposito di bank. Nah, ketika Anda ingin berinvestasi deposito, maka Anda harus memiliki jangka waktu seperti 1, 2, 3, 6, 12, atau 24 bulan dengan besaran bunga yang berbeda setiap jangka waktu. Nah, sesuai dengan namanya yaitu tabungan berjangka. Penyimpanan dana deposito hanya dapat dilakukan dengan cara berjangka. Dana tidak dapat ditarik kapan saja seperti tabungan biasa. Pihak bank bakal menentukan jangka waktu minimal kepada nasabah
untuk menyimpan uang sebagai dana deposito. Selain itu, bank juga akan menentukan jumlah uang menentukan jumlah bunga yang didapatkan oleh nasabah. Jumlah bunga didasari pada besaran dana dan jangka waktu penyimpanan. Nah, jika Anda ingin membuka deposito, ada cara-cara menabung deposito. Nah, yang pertama itu eh, perhatikan dan bandingkan reputasi bank yang akan Anda pilih untuk membuka tabungan deposito Anda. Pastikan bank yang Anda pilih memiliki reputasi yang baik dan memenuhi standar kualifikasi dari Bank Indonesia. Dengan begitu, Anda juga merasa aman saat Anda memutuskan untuk menabung deposito. Yang kedua yaitu bandingkan bandingkan mana jenis deposito yang sesuai untuk Anda. Bandingkan dari sistem pembayaran bunga dan tingkat yang ditawarkan masing-masing bank. Nah, yang ketiga yaitu waspada terhadap tawaran suku bunga yang tinggi. Anda harus berhati-hati dengan bank yang menawarkan suku bunga yang tinggi di atas ketentuan lembaga menjamin pinjaman. Nah, sekian dari materi yang saya sampaikan, yaitu tentang operasional deposito. Semoga bermanfaat dan nantikan video yang selanjutnya dari saya. Eh, Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.